bersama Bapak Adi. Di sini kami akan mewawancarai dengan tema pentingnya pendidikan keluarga bagi anak. Saya izin mewawancara ya Pak. Yang nomor 1, mengapa pendidikan keluarga penting bagi perkembangan anak? Ya, pendidikan keluarga itu adalah pendidikan pertama dan utama. Jadi seringkali masyarakat itu membalik, seakan-akan sekolahlah yang pertama dan utama. Padahal di rumahlah pendidikan utama dan pertama bagi anak. Ya, jadi pendidikan keluarga itu penting. Ketika anak dididik di rumah itu dengan baik, insya Allah di sekolah pun baik. Ketika anak itu dididik tidak berbohong, insya Allah di sekolah pun jujur. Jadi itu pentingnya pendidikan keluarga buat perkembangan anak. Silakan. Pertanyaan kedua, bagaimana pendidikan keluarga dapat membentuk karakter anak? Oh ya, pendidikan keluarga itu sangat penting membentuk karakter anak. Tadi contohnya, ketika anak itu dididik di rumah, tidak berbohong, jujur, pasti akan membentuk karakternya di sekolah. Dia tidak berbohong sama temannya, dia tidak berbohong sama gurunya. Nah, itu pendidikan karakter dimulai dari rumah. Pertanyaan ketiga, apa peran orang tua dalam memberikan pendidikan keluarga kepada anak? Peran orang tua dalam memberikan pendidikan keluarga kepada anak adalah dengan uswatun hasanah, memberikan contoh yang baik supaya anak melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuanya, si anak akan mengikutinya. Contoh, ketika orang tuanya menyuruh anaknya sholat, tapi orang tuanya tidak sholat, nah itu kan bukan contoh yang baik. Maka orang tua berperan aktif supaya pendidikan itu di rumah menjadi utama dan pertama. Pertanyaan keempat, bagaimana pendidikan keluarga dapat membantu anak dalam menghadapi tekanan di lingkungan sekitarnya? Wow, menarik sekali. Jadi pendidikan keluarga itu bisa menghadapi tekanan lingkungan sekitarnya karena si anak dididik, dibimbing, diarahkan oleh orang tua dan keluarganya. Ketika itu sudah kuat, mentalnya sudah positif, sudah baik, maka lingkungan di luar rumah, sekolah maupun masyarakat pasti dan otomatis akan bisa dihadapi oleh anak tersebut. Pertanyaan kelima, mengapa komunikasi yang baik dalam keluarga sangat penting bagi pendidikan anak? Komunikasi adalah biaya yang paling mahal dalam sebuah organisasi. Apapun organisasinya, termasuk organisasi keluarga. Jadi, ketika komunikasi orang tua terhadap anak itu harus saling mengisi. Ada kala anaknya yang tidak suka berbicara. Nah, ini tantangan buat orang tua. Kita korek, kita kepoin. Ini anak sedang apa? Usia kalian usia 13 tahun. Nah, kalau tidak dikorek, tidak dikepoin sama orang tua, ini anak merenung, nah, tidak ada komunikasi. Nah, itu pentingnya orang tua mengkomunikasikan. Itu juga menjadi kebutuhan kalian sebagai anak-anak. Pertanyaan keenam, bagaimana pendidikan keluarga dapat membantu anak mengembangkan kecerdasan emosionalnya? Pendidikan anak dapat mengembangkan kecerdasan emosional. Misalnya, seorang anak bernama Harun, ya, emosional itu bukan hanya dia marah-marah, tapi dia misalnya suka sama sesuatu yang diinginkan tidak terpenuhi, maka
dia bisa jadi merenung, dia bisa jadi menampakkan apa ya, kalau bahasa sekarang apa, ngambek ya, ngambek. Nah, itu membuat anak tidak berkembang kecerdasan emosionalnya. Nah, si orang tua harus tahu tuh, tadi di nomor 5 kan komunikasi. Maka di nomor 6 itu kecerdasan emosional si anak dilatih, dibimbing, diarahkan oleh orang tua. Bagaimana si anak bisa menjadi anak yang cerdas secara emosional. Contoh, ketika dia mendapatkan nilai yang baik dari sekolahan, pasti dia senang. Ketika dia mendapatkan hukuman dari sekolahan, pasti dia sedih. Nah, bagaimana ketika sedih itu? Diobati, diarahkan, dibimbing sama orang tuanya supaya tidak patah arang. Oke. Pertanyaan ke-7, apa dampak buruk jika pendidikan keluarga tidak diterapkan dengan baik? Nah, tadi terkait patah arang itu apakah akan menjadi dampak buruk? Nah, pendidikan keluarga itu sangat penting sehingga anak tidak salah jalan, tidak salah langkah. Maka pendidikan keluarga harus berdampak positif bagi lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan 3. Lingkungan itu ada ruangannya, ada isinya, dan ada waktunya. Nah, maka pendidikan keluarga harus diterapkan dengan baik sehingga si anak keluar dari rumah akan berdampak positif terhadap lingkungannya. Pertanyaan ke-8, bagaimana orang tua dapat menjadi teladan yang baik dalam memberikan pendidikan keluarga kepada anak? Nah, peran orang tua ini menjadi teladan yang baik dalam memberikan pendidikan keluarga kepada anak dengan memberikan contoh. Ya, seringkali anak laki-laki nih, misalnya Harun, sana sholat, ke masjid, ke musola. Orang tuanya tidak sholat, orang tuanya tidak ikutan ke masjid dan ke musola. Nah, ini kan berarti apa? Tidak memberikan teladan. Kalau anak melihat itu, dia akan protes. Nah, kalau dia protes karena tidak pandai berkomunikasi, protesnya dengan sikap. Sikapnya apa? Melawan. Nah, gitu ya. Lanjut. Pertanyaan ke-9, apa saja nilai-nilai yang dapat diajarkan melalui pendidikan keluarga kepada anak? Pendidikan itu memiliki nilai. Jadi yang namanya kesombongan itu hanya milik Tuhan. Pakaiannya Tuhan. Jadi si anak tidak boleh sombong. Walaupun ayahnya kaya raya, walaupun ayahnya banyak harta, dia tetap harus bersahaja di dalam pergaulannya. Jangan sombong. Nah, itu nilai-nilai bagaimana si anak diberikan supaya tetap bersahaja, sederhana, jangan ujub, jangan sombong, jangan melecehkan bagi orang yang miskin. Itu nilai-nilai kesombongan yang tidak perlu gitu loh, karena sombong itu hanya pakaian Tuhan. Si orang tua memberikan nilai itu. 1, 2, nilai-nilai kejujuran. Si anak akan pandai berbohong ya dari rumah. Awalnya pendidikan dari rumah. Ketika si anak berbohong, nah kita lihat berarti contoh dan teladan dari orang tua tidak tersampaikan kepada si anak. Itu 2 nilai. Lanjut, nilai kejujuran, nilai keimanan. Bagaimana seseorang anak itu punya keyakinan terhadap Tuhannya, bahwa dia beribadah untuk dirinya, untuk orang tuanya dan lingkungannya, dan dia punya masa depan yang harus dia capai. Nah, itu keimanan ya. Itu 3 nilai, dan banyak lagi nilai-nilai yang harus dikembangkan seusia kalian nih. Usia 13 tahun, usia yang sangat kepo, pengen begini, pengen begitu, orang begini, orang begitu, lihat TikTok, lihat YouTube, lihat IG, semua dunia maya
hadir di depan kalian. Dan kalian kepo, pengen, ingin, tapi kemampuan tidak punya. Nah, itu kan berarti kan apa? Basic dasar keluarga lah yang membentengi itu anak. Itu 4 nilai itu ya. Banyak nilai-nilai. Nanti kita kaji lagi, bahas lagi. Ada lagi? Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung dalam memberikan pendidikan kepada anak? Menciptakan apa tadi? Menciptakan Lingkungan keluarga yang mendukung dalam memberikan pendidikan kepada anak. Oke, jadi ini kaitannya dengan anak bisa tidak ya kan menciptakan dan bekerja sama dengan orang tua. Apa yang menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung dalam hal apa, sehingga si anak bisa tadi tuntutan di lingkungan. Nah, dia bisa menciptakan lingkungan itu menjadi lingkungan positif. Lawannya positif, negatif. Baik, lawannya buruk. Nah, si anak ini harus bisa menciptakan yang bermula, yang berasal dari rumah. Maka lingkungan keluarga mendukung dalam memberikan pendidikan kepada anak. Jadi jangan dibalik. Anak saya tidak pintar sekolahnya. Jadi ketika Harun ingin pintar, kamu ingin pintar, ada 2 rumusnya. Cerdas ya. Pintar itu bukan dari guru. Tolong diingat, pintar bukan dari guru. Pintar itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rumus 2. 1, dia berbakti sama orang tua, nih anak. 2, dia hormat sama gurunya. Allah ridho, Tuhan suka, akan dapat kecerdasan. Jadi gitu ya. Wah, anak saya di sekolah di sini nggak pintar-pintar. Wah, anak saya les di sini nggak pintar-pintar. Nah, itu pertanyaan yang memang salah. Pintarnya anak itu bakti sama orang tua, hormat sama guru. Harun nggak percaya. Kalau tidak percaya boleh, silakan lawan orang tuanya. Apa yang terjadi? Lawan gurunya, apa yang terjadi? Anak sekarang kan tidak mau dikasih tahu, ya kan? Dikasih tahu membangkang. Ya silakan. Kita akan lihat seminggu kemudian. Lawan gurumu, lawan orang tuamu, apa yang terjadi? Gitu. Jadi belajar itu nyata, bukan katanya, tapi nyatanya. Oke, ada lagi? Sudah. Baik, sekian, terima kasih.